Kamu ngelacak dia mah dari sejak. Dan materi yang kedua yaitu peserta didik mempraktikkan wawancara sesuai ketentuan yang benar. Nah, kita akan bahas materi yang pertama yaitu peserta didik mempraktikkan prosedur pembuatan poster dengan benar. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu poster? Apa itu poster? Nah, kita bahas tujuan pelajaran hari ini ya. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama, siswa harus memahami langkah-langkah pembuatan poster. Yang kedua, siswa harus mengenali elemen-elemen penting dalam membuat poster. Dan tujuan yang ketiga yaitu mampu membuat poster yang menarik dan informatif. Untuk tujuan yang ketiga, anak kita harus mempraktikkan pembuatan poster itu sendiri. Nah, ada pun langkah-langkah pembuatan poster yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu harus tentukan tujuan. Dalam membuat poster, kita menentukan dulu tujuan dengan cara mengidentifikasi pesan utama yang ingin disampaikan. Dan yang kedua yaitu menentukan target audiens. Nah, kita harus menentukan siapa poster itu akan kita sampaikan. Jadi kita harus memiliki target orang yang akan melihat poster kita. Dan langkah yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Dalam pembuatan poster, kita harus mengumpulkan data untuk dibuat dalam isi poster tersebut. Di mana data tersebut harus informasi yang relevan, yang nomor itu yang baik, benar dan sesuai fakta. Nah, langkah yang keempat itu membuat sketsa. Ada yang tahu sketsa itu apa? Sketsa itu seperti rancangan, rencana. Jadi buat rancangan pasar kita letak poster. Semuanya punya aplikasi Canva? Dalam Canva ada website kita bisa melihat rancangan yang ada dan kita tinggal mengedit isinya kan. Baik elemen maupun isi dari kalimatnya. Yang kelima yaitu memilih warna dan warna. Di mana dalam memilih warna kita harus mengkombinasikan warna sesuai dengan gambar agar terlihat lebih menarik saat orang melihat atau membacanya. Langkah yang keenam terakhir yaitu membuat desain akhir dengan cara menggunakan software seperti Canva atau Adobe Illustrator untuk membuat poster digital. Karena kita semuanya menggunakan Canva itu lebih mudah ya. Soalnya gratis juga, semuanya bisa menggunakan Canva dan Adobe. Nah, untuk elemen penting dalam poster ada 5 elemen. Yang pertama ada judul. Dalam poster juga kita tentukan judul supaya orang lain sebelum melihat kalimat-kalimat sebelumnya mengetahui oh judulnya itu apa. Dan judul itu harus menarik perhatian. Biasanya judul itu hurufnya apa kalau tulisan dalam poster? Kalau menarik kapital, terus hurufnya besar atau kecil?
Nah, yang kedua ada gambar atau ilustrasi. Untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam pembuatan poster, kita harus menyesuaikan gambar dan mengaplikasikannya melalui gambar supaya orang-orang melihat itu dapat menarik. Yang ketiga, teksnya itu singkat, jelas, dan padat. Kalian tahu kan infografis? Infografis sama poster itu sama atau beda? Infografis kenapa bedanya? Lebih panjang, lebih rinci. Kalau poster itu emang ini kalimat dan gambar, tetapi emang dalam kalimatnya itu lebih singkat, jelas, dan padat. Yang keempat ada logo atau slogan, itu pun jika ada. Tapi biasanya kalau poster kadang-kadang bisa kalian di sini kan ada poster tentang jangan buang sampah sembarangan misalkan. Slogannya seperti membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir misalkan atau penyakit. Itu bisa dikatakan slogan. Yang kelima, kontak informasi. Biasanya dalam poster, kalau poster-poster yang dibuat orang-orang tertentu itu terdapat alamat, nomor telepon atau media sosialnya. Yang lebih sering itu biasanya media sosial yang bisa dihubungi. Nah, tips membuat poster yang efektif. Tipsnya yaitu satu, harus sederhana tetapi menarik. Jangan sampai kita membuat poster yang segala macam gambarnya ada, terus warnanya warna-warni tapi tidak menarik perhatian. Nah, dan informasinya tidak bisa sampaikan secara langsung hingga seorang sulit untuk mengerti poster tersebut. Yang kedua, menggunakan kontras warna agar teks mudah dibaca. Karena poster tersebut memiliki kata-kata kalimat, kita harus menggunakan warna yang sesuai sehingga orang yang membaca itu dapat melihat dengan baik. Nah, yang ketiga tipsnya adalah fokus pada pesan utama. Kita kan tahu tujuan kita dalam membuat poster itu apa. Jadi jangan terlalu membuat banyak elemen yang mengalihkan perhatian. Misalkan kita temanya tentang prosedur poster menjaga lingkungan hidup. Kita kan biasanya kalau lingkungan hidup temanya apa warnanya? Hijau. Karena lingkungan itu hijau. Nah, kita jangan misalkan warna-warni jadi merah, jadi itu. Jadi yang kamu fokus, yang lain teralihkan ke tujuan kita. Emang misalkan ada warna merah, tapi dominannya itu apa? Yang keempat, periksa kembali. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau kata bahasa. Nah, supaya orang yang melihat itu dapat memahami dan tidak salah arti dengan apa yang akan kita sampaikan dalam poster tersebut. Nah, ini contoh poster yang ada. Kalian bisa lihat. Yang belakang jelas kan? Poster materi sekarang itu membahas tentang prosedur yang berkaitan dengan poster. Jadi dalam poster itu berkaitan juga dengan teks prosedur. Jadi isi poster tersebut berisi tentang teks prosedur juga. Nah, saya perbesar di sini prosedur daur ulang. Di sini bedanya sama infografis, di sini dalam kata-katanya lebih sedikit, tetapi dapat disampaikan karena berapa poinnya dan gambarnya. Bisa kalian lihat, untuk latarnya hijau, seperti membahas lingkungan. Yang untuk kata-kata juga sedikit, ada juga gambar untuk pendukungnya. Nah, di sini prosedur pemesanan makanan di restoran Warana contohnya. Untuk gambarnya, karena di sini prosedur pemesanan makanan, jadi gambarnya juga makanan. Untuk kata-kata juga kalimat pendukungnya di sini
keselamatan laboratorium. Biasanya kalau prosedur ini adanya di mana tempelnya? Berarti kalau prosedur keselamatan laboratorium berarti adanya di lab. Nah, kalau prosedur ini biasanya tempel di lab. Maka kita hindari yang ada di laboratorium yaitu proposter. Jadi proposter dan juga yang macamnya tentang dasar. Di sini bisa kita lihat ini untuk kelihatannya biru. Terus ada gambar sebagai pendukung dan sesuai dengan kalimatnya. Jadi kalau kita membuat poster, kalimatnya sesuai dengan gambar. Kalian semuanya tahu wawancara? Biasanya wawancara itu sering kita lihat di mana? Di televisi. Biasanya ada dalam berita. Yang di wawancara itu ada kalau di televisi itu ada artis, ada juga wartawan yang begitu wartawan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama kita harus memahami teknik wawancara, yang kedua menerapkan teknik wawancara, dan yang ketiga mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, kita bahas dulu pengertian wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah percakapan antara dua pihak atau di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber. Nah, tujuan wawancara sendiri yaitu untuk mengumpulkan informasi atau pendapat dari narasumber. Nah, jenis-jenis wawancara itu ada 3. Yang pertama ada wawancara terstruktur, di mana wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kalian tahu Najwa Shihab? Biasanya Najwa Shihab itu kan mewawancari politikus, orang-orang pejabat lah. Nah, di saat Najwa Shihab mewawancarai itu termasuk ke dalam wawancara terstruktur karena dia sebelumnya menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya berkualitas. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, di mana pewawancara bertanya secara spontan berdasarkan percakapan yang berlangsung. Kalau contoh wawancara tidak terstruktur itu biasanya seperti wartawan artis. Misalnya kalau ada gosip-gosip itu wartawan itu nyari artis terus ketemu langsung spontan bertanya tentang masalah yang